sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Fellowship Yogyakarta 27 April 2025, saya akan memberikan satu tema pembukaan rahasia firman, yaitu penyusupan atau infiltrasi iblis pada gereja di akhir zaman. Jadi iblis itu akan melakukan infiltrasi atau penyusupan di akhir zaman melalui cara-cara, melalui trik-triknya yang begitu keji. Saudara, kita gereja dari bangsa non-Israel akan dimeteraikan pada Wahyu pasal yang keempat dan Wahyu pasal yang kelima. Sedangkan gereja dari bangsa Israel itu akan dimeteraikan pada Wahyu pasal yang ketujuh ayat 1 sampai ke 8. Jadi ada dua pemeteraian, ya saudaraku. Pemeteraian untuk bangsa non-Israel itu bersyaratkan pada Wahyu pasal 4 kemudian Wahyu pasal yang kelima. Di sana digambarkan bagaimana orang-orang yang dimeteraikan itu. Kemudian pemeteraian untuk bangsa Israel itu di Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 8. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai gereja dari bangsa Zaitun liar, kita adalah orang-orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan orang-orang yang dimeteraikan Roh Kudus itu memiliki ciri, ya saudaraku, dari bangsa Zaitun liar itu memiliki ciri yang tercermin di dalam kitab Wahyu pasal 4 maupun kitab Wahyu pasal yang kelima. Adapun garis besar dari ciri, kalau orang itu dipenuhi, kalau orang itu diurapi, kalau orang itu dimeteraikan oleh Roh Kudus, ini saya catat ada 3 ciri yang patut kita ketahui dan bisa menjadi pembeda. Yang pertama, orang yang dimeteraikan, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu dia memiliki etika dan cara ibadah dan penyembahan yang benar. Jadi ini yang pertama, ya saudaraku. Ketika orang-orang yang dimeteraikan itu beribadah, dia memiliki etika yang benar, bahwa dia ketika menyembah Tuhan itu seolah-olah, bahkan memang bukan hanya seolah-olah lagi, memang sedang berhadapan dengan Raja Maha Besar. Hendaknya saudara bersikap di depan Raja Maha Besar ketika saudara menyembah. Jadi saudara hendaknya jangan berlaku yang tidak sopan, berlaku yang tidak senonoh. Ingat, ketika saudara menyembah Tuhan, ketika saudara beribadah, itu saudara sedang menghadap Raja yang Maha Besar. Ini yang pertama, tidak boleh urakan, kemudian sesuatu yang kacau, saudaraku. Kemudian yang kedua, ini penting juga, saudaraku. Orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus di akhir zaman itu adalah orang yang kemudian di hatinya ada ciri terbeban untuk pertobatan bangsa Israel. Jadi kalau ada orang menyatakan diri dipenuhi Roh Kudus, tetapi dia tidak memiliki kecintaan terhadap bangsa Israel, dia tidak memiliki kerinduan untuk pertobatan bangsa Israel, maka patut diragukan. Karena Roh Kudus selalu memberikan satu hati yang terbeban untuk menyelamatkan Israel, untuk menyelamatkan umat pilihan Tuhan. Nanti yang kemudian diamanatkan di dalam Roma 11 ayat yang ke-25 sampai ke-31. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu di hatinya pasti ada beban untuk menjangkau bangsa Israel. Kalau orang menyatakan diri penuh Roh Kudus tapi cuek dengan bangsa Israel, tidak punya beban, padahal dari Israel lah keselamatan itu berawal, dari Yerusalem keselamatan itu berawal dan kemudian sampai kepada kita. Dan kalau kita dipenuhi dengan kemurahan Tuhan yang wujudnya Roh Kudus itu yang membuat kita
diberkati, membuat kita memperoleh 7 perkara dahsyat. Kalau seseorang menyatakan diri dipenuhi Roh Kudus, tetapi dia tidak terbeban dengan bangsa Israel, maka patut dipertanyakan, jangan-jangan itu roh lain. Saudara, kemudian yang ketiga yang saya cermati di dalam kitab Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal 5, orang-orang yang dimeteraikan itu juga memiliki jiwa yang rela berkorban seperti anak domba yang tersembelih. Ini tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang kelima. Ya saudaraku, jadi 3 karakter ini, 3 sifat ini merupakan sifat penanda dari orang-orang yang dimeteraikan. Dimeteraikan itu artinya dipilih dan ditetapkan untuk kemudian bisa melangkah dalam kegerakan kuda putih. Bahkan nanti akan masuk kepada masa pengangkatan atau harpaso, atau minimal diungsikan. Jadi pemeteraian oleh Roh Kudus terhadap bangsa Zaitun liar itu memiliki 3 tanda tadi. Yang pertama, ketika menyembah Tuhan itu memiliki etika dan cara menyembah yang benar. Caranya dengan bersujud. Kemarin saya sampaikan kepada saudara, 4 makhluk di hadapan tua-tua itu, yang mana itu adalah kerub ataupun para malaikat, saudaraku, itu pun sujud. Kemudian 24 tua-tua ketika menghadap tahta anak domba itu pun sujud, bukan terlentang. Sekali lagi, ini cara paling mudah untuk membedakan orang itu diurapi Roh Kudus atau roh lain, atau sedang terkena manifestasi kemudian dagingnya bergejolak, itu bisa juga keluma, saudaraku. Tetapi kalau orang yang sedang dipenuhi Roh Kudus itu dicerminkan di dalam Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal 5, mereka sujud. Bahkan para rasul, para nabi yang mendapatkan wahyu itu juga selalu di dalam posisi bersujud. Yohanes di Pulau Patmos dikatakan tersungkur sujudnya itu, saudaraku, sampai tersungkur. Kemudian Nabi Daniel ketika menerima pewahyuan tentang akhir zaman itu juga bersujud, jatuh tersungkur. Ini etika yang pertama. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu jatuhnya ke depan, saudaraku, bersujud tersungkur, bukan jatuh ke belakang. Ini cara paling mudah saudara mengenali. Kalau dalam satu perkumpulan, saudaraku, itu caranya seseorang dipenuhi Roh Kudus ditandai dengan sikap yang bersujud, bukan sikap kelekaran, saudaraku. Ini adalah ciri dari satu kebenaran yang datang dari Roh Kudus. Kemudian yang kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu pasti hatinya memiliki beban, terbeban untuk pertobatan bangsa Israel. Jadi tidak ada orang yang dipenuhi Roh Kudus, wah Israel itu cuek saja, itu kan sudah dibuang Tuhan, tidak perlu ngapain kita jangkau-jangkau Israel. Saudaraku, orang yang dipenuhkan Roh Kudus di akhir zaman dan dipersiapkan untuk kegerakan kuda putih, bahkan nanti dipersiapkan untuk masa pengangkatan, itu adalah orang-orang yang hatinya terbeban untuk pertobatan bangsa Israel. Ini tanda yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga, ini memiliki jiwa yang rela berkorban seperti anak domba yang tersembelih. Kepada orang yang sedemikian, maka Tuhan akan memberikan 7 perkara dahsyat, ya saudaraku. Nah, 3 perkara tadi ini supaya bisa dibedakan dengan urapan-urapan palsu yang kemarin di Fellowship Jakarta sudah saya terangkan pada saudara, yang juga akan banyak terjadi di akhir zaman. Urapan palsu itu apa, saudaraku? Orang yang seolah-olah dipenuhi Roh Kudus padahal bukan. Hanya sekedar euforia, hanya sekedar ikut-ikutan. Bahkan tidak jarang dia sedang disentuh oleh roh lain, maka manifestasinya geblak ke belakang. Alkitab mencatat peristiwa yang sedemikian itu terjadi bukan pada orang yang penuh Roh Kudus, tetapi orang yang sedang kehilangan Roh Kudus. Contohnya adalah Raja Saul. Saudaraku, kemudian juga orang yang masuk, orang yang berkumpul di dalam kumpulan
orang-orang yang menerima urapan-urapan palsu itu memiliki sifat seperti sifatnya bait Allah yang salah digunakan, yang disalahgunakan. Saudaraku, ya. Jadi ada sifat bait Allah yang disalahgunakan. Sekarang kita akan membaca dulu Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 10 supaya kita betul-betul paham ciri dari orang yang dimeteraikan dari bangsa Zaitun liar. Itu dia memiliki etika, memiliki cara ketika menyembah Tuhan itu caranya harus benar, seperti orang yang sedang menghadap Tuhan. Saudaraku, menghadap Raja Maha Besar. Saudaraku, menghadap Raja Maha Kudus. Jadi ketika menghadap Raja Maha Kudus itu sikapnya jangan celelean, jangan seenaknya saja, tetapi harus betul-betul sopan dan seperti bait suci Allah. Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 10, saya mohon Pak Nendra bacakan Wahyu 4 ayat 1 sampai 10. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tata terdiri di surga, dan di tata itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tata itu nampaknya bagikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tata itu, hilang gemilang bagikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tata-tata itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Terus, dan dari tata itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tata itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagikan kristal. Di tengah-tengah tata itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Terus, adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Amin. Jadi 4 makhluk di bait Allah ini merupakan gambaran dari penampilan Tuhan Yesus di dalam 4 Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Makhluk yang seperti yang pertama itu seperti singa, itu penampilan Tuhan sebagai raja, Injil Matius. Makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, penampilan Tuhan Yesus sebagai hamba, Injil Markus. Kemudian makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, ini penampilan Tuhan Yesus sebagai hamba, ini Injil Lukas. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang, ini penampilan Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang digambarkan di dalam Injil Yohanes. Saudaraku, dan saudara ketahui 4 makhluk inilah nanti yang memerintahkan kegerakan kuda putih, kuda merah, kuda hitam, dan kuda kelabu. Jadi yang memerintahkan meluncurnya keempat penunggang kuda, keempat kuda dan penunggangnya itu adalah 4 makhluk di dalam bait suci ini. Jadi menjadi jelas sekali ya saudaraku. Kemudian ini etika yang terjadi. Ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Terus, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tata itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Terus, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tata itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tata itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa,
sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Ini suasana bait Allah sejati. Ya saudaraku, di mana orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus akan memiliki sikap yang sopan, sikap yang tertib. Ketika dia menghadap Tuhan, ketika dia menyembah Tuhan, maka dia melakukannya dengan satu sikap badan, satu sikap jiwa, dan satu sikap roh yang benar, di mana badannya bersujud, kemudian jiwanya berseru menyembah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saudaraku, orang yang penuh Roh Kudus itu sujud, bukan jatuh terlentang. Perhatikan baik-baik. Ini cara yang paling mudah. Nanti akan saya tunjukkan ketika ada urapan-urapan palsu, itu nanti suasananya akan kacau, saudaraku. Nanti kursi-kursi jempatikan, saudaraku. Kemudian meja-meja terbalik, saudaraku. Itu kalau di dalam suasana yang bukan urapan Roh Kudus, suasana palsu, urapan palsu. Roh Kudus yang diperjualbelikan, dalam tanda kutip ya saudaraku, Roh Kudus yang diperjualbelikan itu membuat suasananya kacau, saudaraku, dan jatuhnya bukan ke depan tapi ke belakang. Nanti akan saya tunjukkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini ciri dari orang-orang yang akan masuk di dalam kegerakan Buddha Putih, kemudian juga akan harpaso, akan bisa diangkat atau minimal nanti diungsikan di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima maupun Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Jadi saya tegaskan lagi, orang yang dipenuhi dan dimeteraikan Roh Kudus dari zaitun liar itu juga memiliki tanda yang khas, yaitu dia pasti terbeban untuk terjadinya pertobatan bangsa Israel. Jadi orang itu kalau penuh Roh Kudus dari bangsa non-Israel, dia pasti punya beban untuk terjadinya pertobatan bangsa Israel, serta juga memiliki jiwa pengorbanan seperti anak domba yang tersembelih. Kita akan membaca Wahyu pasal yang kelima ayat 1 sampai 12. Pak Nendra bacakan Wahyu 5 ayat 1 sampai 12. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tata itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Terus, dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Terus, tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Ya, 4, perhatikan ini sikap dari orang-orang yang ditahbis, dimeteraikan untuk kegerakan besar akhir zaman. Mereka memiliki hati yang terbeban untuk pertobatan Israel. Ayat 4. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Amin. Jadi Rasul Yohanes itu menangis, saudaraku, melihat kondisi bangsa Israel yang hatinya seperti tersegel oleh 7 meterai. Kita sebagai orang-orang yang nanti ditahbis dalam kegerakan akhir zaman, kegerakan besar, saudaraku, kita harus memiliki hati yang terbeban seperti dicontohkan oleh Rasul Yohanes ini. Menangis amat sedih, terbeban untuk terbukanya mata hati bangsa Israel. Jadi jangan cuma mengurusi kepentingan pribadi satu kelompok kecil, saudaraku, satu organisasi gereja saja, atau bahkan mungkin satu gereja saja, saudaraku. Tetapi kita harus punya beban untuk bertobatnya bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini menjadi salah satu dari ciri orang yang ditahbis di akhir zaman. Dia dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka dia memiliki hati yang terbeban untuk menjangkau bangsa Israel. Kalau tidak terbeban untuk menjangkau bangsa Israel, saya yakin
orang itu tidak penuh dengan Roh Kudus, saudaraku, pada akhir zaman ini, di dalam kegerakan akhir zaman ini. Ayat selanjutnya, Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. ayat 6, Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. terus Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. 8, Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. amin. Kemudian ini sifat yang kedua, sifat yang ketiga dari orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa non-Israel, dari jahitan liar. Mereka memiliki sikap, mewarisi sikap sebagai anak domba yang tersembelih, artinya rela berkorban, saudaraku. Untuk terjadinya kegerakan penjangkauan bangsa Israel pun, saudaraku, ini adalah pengorbanan dari kita semua, dari saudara dan saya, dari semua orang-orang yang terbeban, saudaraku. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu pasti memiliki jiwa seperti anak domba yang tersembelih, rela berkorban. Kalau orang mengatakan penuh Roh Kudus tapi nggak pernah berkorban, saudaraku, tidak memiliki hati rela berkorban, maka patut dipertanyakan, saudaraku. Jadi orang yang penuh Roh Kudus itu dia akan memiliki hati yang rela berkorban seperti anak domba yang tersembelih. Kita menteladani Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba yang tersembelih. Jadi ada tiga ciri yang sangat khas di dalam kegerakan hujan akhir. Orang-orang yang dimeteraikan, ditetapkan untuk masuk dalam kegerakan kuda putih, bahkan nanti puncaknya bisa harpaso atau minimal diungsikan. Mereka memiliki 3 karakter utama: menyembah Tuhan dengan benar, ditunjukkan melalui sikap tubuh, jiwa, rohnya yang benar. Ketika menyembah, dia merasakan bahwa dia sedang menghadap Raja Maha Besar, sikapnya sopan. Kemudian yang kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus dan dimeteraikan itu juga memiliki hati yang terbeban untuk bertobatnya bangsa Israel. Jadi kalau tidak memiliki hati yang terbeban untuk pertobatan bangsa Israel, maka saya yakin itu juga belum dipenuhi Roh Kudus, saudaraku. Kemudian yang ketiga, orang yang dipenuhi Roh Kudus dia akan mewarisi sifat anak domba yang tersembelih, rela berkorban, saudaraku, untuk terselenggaranya pelayanan penjangkauan terhadap bangsa Israel ini. Kita semua berkorban, saudara berkorban, saya pun berkorban, saudaraku. Dan alangkah kejinya kalau ada yang menduduh, wah Pak Peter dapat ini begini. Oh tidak, saudaraku, saya berkorban, memberi teladan. Saudaraku, saya berkorban sebisa saya, semaksimal saya bisa. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi 3 ciri ini adalah ciri yang menandai orang-orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus dan siap diutus di dalam kegerakan kuda putih, baik mereka yang berada di front depan ikut ke Israel maupun yang ada di front belakang yang menyupport di dalam doa, di dalam segala sesuatunya, saudaraku, sehingga kegerakan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya dibaca ayat yang ke berapa, Pak Nendra? 9. Ya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Terus, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita,
dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin. Jadi ini betul imam dan raja. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Basileia ya, saudaraku, satu kerajaan. Nah, rupanya di dalam bahasa Indonesia ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Karena raja itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa jadinya ya ratu, saudaraku. Maka kemudian ada yang mengira ini ratu, saudaraku, bukan. Ini memang dari kata raja ya, saudaraku. Mereka akan memerintah sebagai raja-raja di bumi nanti, saudaraku. Mereka menjadi imam dan raja. Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa, raja itu memang ratu, saudaraku. Raja alengka diraja, misalkan itu. Atau ratu ngalengka dirojo, rahwana rojo, saudaraku. Raja di Dwarawati itu Prabu Kresna misalnya begitu, saudaraku. Ratu ing Dwarawati, bahasa Jawanya seperti itu. Jadi ini memang artinya itu, saudaraku, adalah imamat rajani. Imam dan raja, kita akan dijadikan imam dan raja. Itu seperti apa? Seperti Raja Daud, seperti juga Raja Salomo, itu imam dan raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-11, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Terus Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. amin. Setelah kita memiliki 3 tanda tadi, yang pertama kita menyembah Tuhan dengan benar, dengan adab, dengan sopan. Kemudian kita memiliki hati yang terbeban untuk menjangkau bangsa Israel. Kemudian kita memiliki hati yang terbeban, setelah itu kita mewarisi sifat Tuhan Yesus yang rela berkorban seperti anak domba yang tersembelih. Maka kepada kita selanjutnya juga akan dipercayakan 7 perkara yang juga merupakan hak dari Tuhan Yesus Kristus. Itu nanti akan dipercayakan kepada kita, saudaraku, imamat rajaninya. Saudaraku, jadi imamat rajani itu nanti akan memperoleh 7 perkara ini. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Jadi ada 3 ciri dari orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus dari bangsa Zaitun liar. Ingat baik-baik 3 ciri tadi, saudara. Kemudian setelah memenuhi ciri-ciri tersebut, kita akan dipakai untuk menjangkau bangsa Israel. Ini seperti tertulis dalam Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31, juga di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan ayat 2. Kita akan dipakai dalam kegerakan besar di akhir zaman untuk pertobatan bangsa Israel. Tapi sebelumnya kita harus dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan ciri kalau kita dimeteraikan Roh Kudus, maka kita, saudaraku, harus memiliki 3 tanda tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian lewat kegerakan kuda putih yang tersebut di dalam Roma 11 ayat 25 sampai 31, yang secara nyata ditulis dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, maka akan terjadi pemeteraian terhadap bangsa Israel. Jadi kemudian terjadi pemeteraian terhadap bangsa Israel. Jadi waktunya beda ya, saudaraku, pemeteraian untuk bangsa Zaitun liar dan pemeteraian bangsa Israel. Pemeteraian bangsa Israel ini terjadi merupakan hasil kerjasama antara Tuhan yang memakai kita untuk menjangkau bangsa Israel. Kita baca Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4, dibacakan Pak Nindra. Wahyu 7 ayat 1 sampai 4. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Terus, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup,
Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Terus, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari segala suku keturunan Israel. amin. Jadi lewat kegerakan kuda putih nanti akan terjadi pertobatan besar-besaran atas bangsa Israel. Ditulis di sini 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dan pekerjaan ini Tuhan akan pakai kita. Saudaraku, makanya kita harus memiliki 3 ciri dari orang yang dimeteraikan Roh Kudus dari bangsa Zaitun liar tadi. Kita harus memiliki 3 ciri itu, baru kita dipakai untuk menjangkau bangsa Israel ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemeteraian itu merupakan pemilihan dan penetapan bagi orang-orang yang akan harpaso maupun diungsikan. Jadi kalau sudah terjadi pemeteraian terhadap bangsa Israel, maka masa harpaso atau pengangkatan itu hitungannya sudah seperti hitungan seorang yang hamil kemudian melahirkan. Ya saudaraku, sudah dekat. Kalau terjadi pertobatan massal bagi bangsa Israel, itu masa harpaso itu laksana menunggu lahirnya seorang anak laki-laki. Jadi tidak lama lagi, meskipun secara waktu sekarang belum boleh disebutkan, saudaraku, karena menunggu hasil pemeteraian terhadap bangsa Israel dahulu. Kalau nanti kemudian terjadi kegerakan besar, kita akan main ke sana, saudaraku. Terjadi lawatan besar, kemudian secara cepat terjadi pertobatan massal atas bangsa Israel, ya sudah siap-siap saja, saudaraku. Tetapi kalau masih memerlukan proses lagi, ya namanya kita berjuang, saudaraku. Kiranya kita merupakan penggenap dan pelaksana dari firman nubuatan ini, saudaraku. Kita berjuang sampai nanti dimeteraikan sejumlah yang ditetapkan oleh Tuhan itu. Dan kalau hitungan yang ditetapkan oleh Tuhan itu sudah terpenuhi, maka masa pengangkatan atau harpaso itu tinggal menunggu. Sama seperti menunggu seorang yang hamil kemudian melahirkan. Saudara, karena Tuhan mulai memilih dan menetapkan, jadi sejak Wahyu pasal yang keempat, Wahyu pasal yang kelima, itu Tuhan mulai memilih dan menetapkan kita sebagai pelaksana kegerakan dari bangsa non-Israel. Karena Tuhan mulai memilih dan menetapkan, maka dari pihak kuasa kegelapan itu juga getol menginfiltrasi gereja Tuhan, menyusupi gereja Tuhan dengan ajaran-ajaran palsu dan roh-roh palsu. Ini yang di awal tadi saya sitir sebagai judul, saudaraku. Ya, saudaraku, judulnya tadi adalah penyusupan atau infiltrasi iblis pada gereja di akhir zaman. Jadi kalau mendengarkan khotbah itu sebaiknya selesaikan, jangan sepotong-sepotong, nanti saudara menjadi tidak paham. Nah, ini baru saya mulai infiltrasi oleh iblis itu seperti apa, saudaraku. Karena Tuhan sudah mulai memilih dan menetapkan kita sejak saat ini, kita itu dipilih dan ditetapkan, maka iblis pun sangat getol menginfiltrasi atau saudaraku merasuk, menyusup di dalam gereja Tuhan dengan ajaran-ajaran palsu dan roh-roh lain. Nah, pada sisi lain akan dimunculkan juga Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang tidak berciri bait Allah tetapi berciri sarang penyamun. Jadi kalau tadi orang-orang yang dimeteraikan tadi hidupnya berciri bait Allah seperti Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal 5, sopan, tertib, saudaraku. Tetapi iblis yang menggunakan Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu, mereka juga memiliki liturgi yang tidak berciri bait Allah tetapi berciri sarang penyamun. Makanya
Tuhan Yesus pernah menyucikan bait suci Allah. Nanti kita akan melihat sarang penyamun itu seperti apa, di mana orang-orang akhir zaman itu banyak sekali yang justru masuk ke sarang penyamun itu. Jadi Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu yang tidak berciri bait Allah, tetapi mereka berciri sarang penyamun. Mesias-Mesias palsu itu pun duduknya di bait Allah juga, namun menjadikannya sarang penyamun. Kita akan membaca nubuatannya di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Ini suasana ibadah palsu yang disucikan oleh Tuhan. Dan ini banyak pengikutnya, saudaraku, di akhir zaman. Nanti saya jelaskan. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Dibaca Pak Nindra. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ya, ini saat ini Paskah sudah lewat ya. Terus dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Amin. Jadi bait suci Allah disalahgunakan untuk jual beli. Jual beli apa? Bukan barang lain. Yang dijual itu adalah barang-barang yang harusnya dipersembahkan. Di dalam bait suci didapatannya pedagang-pedagang lembu. Lembu itu sesuatu yang harus dipersembahkan. Kambing domba itu juga sesuatu yang harus dipersembahkan. Kemudian merpati itu juga sesuatu yang harus dipersembahkan. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Jadi saudaraku, ibadah palsu itu menggunakan bait Allah menjadi seperti pasar, suasana seperti mall. Banyak justru yang kesasar ke sana karena enak, saudaraku. Jadi bait Allah yang disalahgunakan itu akan memiliki suasana seperti pasar, atau dalam bahasa modernnya itu mall, saudaraku. Kemudian selanjutnya ayat 15. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Amin. Sudah melihat, kalau ibadah itu tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi di dalamnya justru disentuh oleh roh lain, atau jual beli Roh Kudus dalam tanda kutip ya ini. Jadi Roh Kudus itu dijadikan satu komoditi untuk memperkaya seseorang. Saudaraku berkata ini dari Roh Kudus, padahal bukan. Saudaraku, maka suasananya menjadi kacau. Tuhan di sana melakukan penyucian, saudaraku. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang-uang penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkan. Kalau ibadah itu nggak ada suasana Roh Kudusnya, saudaraku, yang masuk itu roh lain. Meja-meja, kursi-kursi yang saudara tata itu malah jungkir jempalik, saudaraku. Sudah, kalau bertemu dengan suasana yang sedemikian, waspada. Ini ibadah, kursinya malah pating jemplah, mejanya malah kualik-kualik, saudaraku. Karena Tuhan nggak berkenan, saudaraku. Sudah memperjualbelikan burung merpati, memperjualbelikan Roh Kudus untuk kepentingan pribadi. Saudaraku, ayat 16 perhatikan marahnya Tuhan kepada orang yang mengatasnamakan Roh Kudus, yang berjual beli burung merpati. Ayat 16 dibaca. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Amin. Burung merpati ini padahal malah yang paling murah dari antara lembu, kemudian kambing domba, saudaraku. Jadi kan yang dijual di dalam bait suci tadi ada lembu, ada kambing, ada domba, kemudian dan merpati, saudaraku. Nah, kenapa yang dimarahi Tuhan bukan pedagang lembu, bukan pedagang kambing yang lebih gede, saudaraku? Pedagang lembu kan lebih gede lagi,
lebih membuat bait Allah itu sibuk atau kacau lagi. Bayangin saudaraku, di bait Allah yang luasnya kalau tabernakel itu 5.000 hasta persegi ya saudaraku, tapi waktu itu adalah bait Allah Herodes yang cukup besar kalau itu saudaraku. Di sana ada sapi, ada lembu, ada kambing domba saudaraku, dan itu justru yang dimarahi itu adalah orang yang jual beli merpati. Ini mengandung arti apa saudaraku? Orang yang di dalam pelayanannya mengatasnamakan Roh Kudus saudaraku, padahal bukan jual beli Roh Kudus, maka di dalam ibadahnya suasananya kacau, meja-meja terbalik, kursi-kursi terbalik. Itu suasana urapan palsu yang terjadi di gereja palsu di akhir zaman, yang suasananya seperti pasar atau seperti mall saudaraku. Kalau bahasa modernnya sekarang, kalau dahulu ya ini tempat jual beli, itu pasar saudaraku. Jadi kalau ada ibadah tapi suasananya suasana pasar, waspada saudaraku, itu ibadah palsu, urapan-urapan palsu. Kalau ada ibadah membuat meja-meja terbalik, kursi-kursi terbalik, saudaraku, waspada. Itu bukan bait Allah, itu sarang penyamun, tempat jual beli merpati. Dan Tuhan sangat tidak berkenan. Ini pembukaan rahasia firman. Makanya kalau dengar firman itu didengarkan sampai selesai. Saudaraku, kemudian ayat yang ke-17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Terus orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Terus jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Terus lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Terus kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. amin. Jadi saudara, Mesias-Mesias palsu yang menjadikan bait Allah itu sebagai pasar, tempat jual beli, yang dijual adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang harus dipersembahkan, kambing, domba, lembu, merpati. Bahkan merpati itu yang berkaitan dengan Roh Kudus, itu menjadi komoditi yang diekspos di gereja-gereja palsu, yang diekspos oleh Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Itu suasananya seperti suasana pasar, saudaraku. Dan ketika terjadi manifestasinya tadi seperti dituliskan dalam ayat tadi, terjadi penjungkir balikan kursi, penjungkir balikan meja, saudaraku. Karena memang Tuhan nggak berkenan, Tuhan marah, saudaraku. Jadi kalau saudara diurapi Roh Kudus, jangan sampai membuat tempat ibadah itu pating besar ya saudaraku, kursi-kursi berjumpalitan saudaraku, meja-meja terbalik. Oh, dulu itu saya pernah melihat seperti itu. Wah, ini katanya kepenuhan Roh Kudus, kok malah ngorak-arik kursi saudaraku, malah mejanya diwalik-walik barang begini. Aduh, ini tidak menimbulkan damai sejahtera. Oh bukan saudaraku, ternyata itu bukan Roh Kudus, dia sedang disentuh oleh roh lain. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi Mesias-Mesias palsu itu menyalahgunakan bait suci sebagai sentral jual beli. Sentral jual beli hewan-hewan yang seharusnya dipersembahkan. Mereka juga jual beli burung merpati. Itu artinya pemalsuan terhadap urapan Roh Kudus. Dari kesemua barang yang diperjualbelikan di bait Allah itu, Tuhan sangat murkanya adalah kepada orang yang memperjualbelikan burung merpati, karena ini merupakan simbol Roh Kudus.
Roh Kudus dipermainkan. Orang mengatakan atas nama Roh Kudus, tetapi manifestasinya keliru. Saudaraku, malah ngorak-arik tempat, menjungkir balikkan meja. Saudaraku, mengatasnamakan Roh Kudus, ibadahnya seperti pasar, ibadahnya seperti mall yang begitu ramai, hiruk pikuk, seperti ibadahnya nabi-nabi Baal ketika melawan Elia. Nabi Baal itu 450, ramai sekali ibadahnya. Putar-putar, saudaraku, putar-putar mezbah berkali-kali, nggak ada jawaban dari Tuhan. Karena itu ibadah palsu, ibadah dari Mesias palsu, ibadah dari nabi-nabi Baal. Saudaraku, yang membuat hal yang sedemikian tentunya tidak dikenan oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari awal sudah saya sampaikan bagaimana ciri urapan asli. Itu orang yang bisa menyembah bersujud kepada Tuhan. Maka urapan palsu yang diperjualbelikan tentunya juga memiliki beberapa ciri urapan palsu yang mudah saudara lihat. Yang pertama, ini yang mudah loh saudaraku, yang mudah saudara lihat, jatuhnya itu ke belakang. Jadi saudaraku, selama ini yang sering jatuh ke belakang, jangan lagi ya, itu jangan-jangan saudara ikut-ikutan. Jangan-jangan itu justru disentuh oleh roh lain. Roh Kudus itu kalau menyentuh seseorang, membuat orang itu bersujud. Ketika bersujud, orang itu nggak bisa ngomel, pasti memuliakan Tuhan. Tapi kalau orang jatuh ke belakang, dia akan ngomel macam-macam. Nubuat keliru, saudara. Kemudian ciri yang kedua, tidak membuat jemaat itu terbeban kepada Yerusalem. Jadi ibadah nabi palsu, Mesias palsu, itu tidak membuat jemaat terbeban pada Yerusalem. Artinya wes rasa ngurusi Israel Yerusalem itu kan urusannya sendiri. Tuhan aja nggak bisa, masa kan kita harus terbeban mengurusi Yerusalem. Saudaraku, tidak terbeban kepada Yerusalem ini ciri dari urapan palsu. Kemudian yang ketiga, tidak membuat jemaat itu memahami pengorbanan anak domba yang tersembelih. Jadi kita jemaatnya akeh ning ora mentes. Saudaraku, itu ciri dari ibadah-ibadah palsu di akhir zaman. Suasananya kacau, ramai seperti pasar, karena memang bait suci yang digunakan untuk jual beli seperti yang disucikan oleh Tuhan Yesus pada zaman Tuhan Yesus di Yohanes pasal 2 tadi. Bait suci itu diubah suasananya menjadi seperti pasar, karena memang bait suci yang digunakan untuk jual beli itu pasti suasananya kacau seperti pasar. Dan saat manifestasi terjadi, ada meja-meja terbalik dan bentakan-bentakan, teriakan-teriakan keras, gaduh. Saudaraku, ini suasana ibadah palsu. Nah, bait suci yang menjadi sarang penyamun ini pada akhirnya akan memuncak dan menjadi pusat kendali dunia yang dipimpin oleh antikris. Kita baca Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Matius 24 ayat 15 dibaca Pak Nendra. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Amin. Jadi pembinasa keji atau antikris itu nanti akan duduk di bait suci dan mengotori bait suci seperti tadi. Pelataran bait suci yang disucikan oleh Tuhan Yesus, menjadikan bait suci itu seperti pasar. Nah, wujud yang dijual apa? Di Wahyu pasal 18 kalau saudara nanti menyimak di dalam kitab Wahyu, aneka macam kebutuhan daging itu ada di mall akhir zaman itu, saudaraku. Wujudnya Wahyu pasal 18. Kita juga akan baca 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4 dibaca Pak Nendra. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Terus, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga,
Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya, jadi antikris itu nanti duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saudara, mereka itu, saudaraku, pengikut-pengikut antikris dan antikris itu berasal dari orang-orang yang menyalahgunakan bait Allah, yang cikal bakalnya sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus Kristus, yang menggunakan bait Allah itu sebagai tempat berjual beli, menggunakan bait Allah itu sebagai tempat untuk sarang penyamun, dikatakan dalam ayat lain seperti itu, memperjualbelikan Roh Kudus, menjadikan bait Allah itu suasananya koyo pasar, seperti pasar, saudaraku, dan pada akhirnya akan memobilisasi, saudaraku. Kalau gerakan-gerakan yang seperti itu biasanya nanti ketika mereka mengajarkan akhir zaman, pada akhirnya mereka akan memobilisasi jemaat untuk tindakan-tindakan konyol. Misalnya, ayo jual aset-aset kalian, ini Tuhan sudah mau datang. Memobilisasi jemaat ke arah yang tidak jelas, tidak menentu. Memobilisasi jemaat ke padang gurun, ke bilik, ke gedung-gedung. Tidaklah begitu, saudaraku. Belajar dari yang sudah pernah kita lalui. Kalau ada orang yang memberitakan akhir zaman dengan cara memobilisasi jemaat, sekarang jual asetmu, itu villa-villanya, saudaraku, kemudian tanah-tanahnya jual, Tuhan sudah mau datang. Kalau saya tidak akan suruh saudara demikian, karena meskipun kita kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel, nanti kita akan kembali ke Indonesia, saudaraku. Perhatikan baik-baik ya, saudaraku. Kegerakan kuda putih, kita dari Indonesia melawat Israel, bahkan pesertanya itu tidak cuma dari Indonesia, dari Amerika, dari Eropa, dari berbagai negara, dari Malaysia, dari China. Nanti akan datang ke bangsa Israel dalam rangka kegerakan kuda putih. Kemudian setelah itu terjadi, semua akan pulang ke negeri masing-masing, menunggu masa harpaso. Makanya disebut di dalam ayat kitab suci bahwa ketika pengangkatan itu terjadi, saudara sedang di tempat saudara masing-masing, di tempat kebiasaan saudara masing-masing. Maka yang di ladang, saudaraku, mereka ada yang sedang di tempat tidur, mereka ada yang sedang menghilang, saudaraku, artinya sedang berada di tempat masing-masing. Jadi kegerakan kuda putih itu bukan saya mengajak saudara pergi dan tak kembali, saudaraku, pergi ke Israel sudah semuanya, jual semua, tidak, saudaraku. Saya tidak akan menyuruh konyol begitu. Sebab setelah kegerakan kuda putih, justru semua orang yang ikut dalam kegerakan kuda putih akan kembali ke negara masing-masing, kemudian bersatu di dalam doa, bersatu di dalam sembah, saudaraku, sambil menunggu lahirnya anak laki-laki yang mengembala segala bangsa dengan gada besi, menunggu lahirnya jemaat-jemaat sempurna yang nanti layak untuk harpaso. Jadi ini ya, ini satu pembukaan firman. Setelah kegerakan kuda putih itu kita pulang, saudaraku. Jadi saya enggak nyuruh saudara jual aset, jangan, saudaraku. Kita masih akan pulang ke negeri masing-masing. Yang dari Amerika ya pulang ke Amerika, yang dari Eropa ya pulang ke Eropa, yang dari Indonesia pulang ke Indonesia, untuk menunggu lahirnya anak laki-laki. Ini setelah terjadi kegerakan kuda putih, kemudian bertobatnya bangsa Israel, kita pulang ke negara masing-masing. Bukan terus saya mengajak saudara kegerakan kuda putih pergi nggak kembali, bukan itu, saudaraku. Kegerakan kuda putih tidak seperti itu. Kalau itu arahnya, nanti akhirnya akan menciptakan kekonyolan-kekonyolan seperti dulu, menyuruh jemaat jual-jual aset, memobilisasi jemaat ke arah yang tidak jelas, diminta lari ke padang gurun, diminta pergi ke Eropa, ke Amerika, ke Brasilia, ke hutan Brasilia, saudaraku.
Itu satu yang parah. Kita akan baca Matius pasal 24 ayat 23 sampai 27. Ini arus kesesatan itu akan memobilisasi jemaat ke satu tempat, katanya menyambut Mesias, padahal bahasa Jawanya ndobos. Saudaraku, itu bahasa Jawanya. Kita akan baca Matius pasal 24 ayat 23 sampai 27. Dibaca Pak Nendra. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ya, itu pekerjaannya nabi-nabi palsu ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Amin. Jadi, saudaraku, nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu yang berawal dari kegiatan mereka yang menyalahgunakan bait Allah, yang tadi ciri-ciri kepenuhan roh palsu itu juga sudah sangat jelas. Gereja jadi morat-marit, saudaraku, meja jungkir balik, tidak sopan, saudaraku. Itu ibadahnya Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Mereka ketika Tuhan Yesus Kristus datang, nanti biasanya mereka akan memobilisasi jemaat kepada arah yang konyol. Saudaraku, ayo kita sekarang ke padang gurun Gobi, ayo sekarang kita ke Nevada, ke Amerika, dan enggak balik lagi, saudaraku. Ini konyol, saudaraku. Kita tetap akan balik. Oleh karena itu, saudara, di dalam kegerakan Kuda Putih, justru saya mencanangkan hal ini dan memberitahu saudara supaya saudara berpikiran jernih, berpikiran sesuai firman dan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai semua tergenapi. Ayat 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Terus, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. ya, terus, Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. ya, amin. Jadi gerakan Kuda Putih itu enggak begitu, saudaraku. Kalau ini nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu itu nanti ngomong, lihat, itu nanti akan di Amerika, kita akan pergi, ayo jual semuanya aset, saudaraku. Itu perintah-perintah konyol, saudaraku. Kegerakan Kuda Putih bukan begitu. Ayo kita jangkau bangsa Israel dengan sekuat daya, sekuat kemampuan kita. Setelah itu kita akan pulang, dan saudara akan dijemput oleh Tuhan di dalam kondisi saudara masing-masing. Ada yang sedang di rumah, sedang di tempat tidur, 2 orang di tempat tidur, ada yang sedang di kebun, ada yang sedang di tempat pekerjaan. Kan harpaso itu seperti itu, saudaraku. Bukan saudara sedang dimobilisasi ke satu tempat, tidak, saudaraku. Tetapi saudara dijemput oleh Tuhan di tempat saudara masing-masing. Oleh karena itu, setelah kegerakan Kuda Putih, saudara pun saya ajak pulang ke tempat masing-masing. Ya, kiranya sudah menjadi paham. Ayo, ayat yang selanjutnya. 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Amin. Jadi saat ini saya menerangkan kepada saudara mengenai tipu muslihat iblis di akhir zaman, mengenai infiltrasi iblis pada gereja di akhir zaman, penyusupan yang sangat halus yang menjadikan bait suci seperti pasar, menjadikan tempat ibadah seperti pasar, seperti tempat jual beli. Kalau bahasa kerennya itu ya mall begitu, saudaraku. Kita jadikan bait Allah sejati. Jangan kita gunakan bait Allah menjadi tempat berjual beli. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.